Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna, Stambu Q1A119042, kelas A, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan 2019. Saya akan mempresentasikan tentang karakterisasi enzim papain dari Geta pepaya dengan nama latin Carica papaya L. Pengertian enzim papain. Pepaya adalah tumbuhan penghasil enzim papain yang merupakan golongan enzim protease sulfihidril dan termasuk golongan thiol protease eukariotik yang mempunyai sisi aktif sistein. Papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah pepaya, baik dalam buah, batang, dan daunnya. Enzim papain adalah enzim proteolitik yang dihasilkan dari isolasi penyadapan getah buah pepaya. Struktur enzim papain. Enzim papain protease sistein dengan struktur yang terdiri dari rantai tunggal polipeptida dengan 3 jembatan disulfid, dan pada sisi aktifnya terdapat residu kistein, histidin, dan sparangin. Gugus reaktifnya berupa sulfihidril yang terdapat pada sistein. Fungsi enzim papain sebagai enzim yang berkemampuan memecahkan molekul protein atau enzim proteolitik. Selain itu, enzim papain memiliki kemampuan membentuk protein baru atau senyawa yang menyerupai protein, disebut dengan plastein dari hasil hidrolisis protein. Jenis-jenis enzim papain. Yang pertama, papain kasar atau crude papain adalah getah pepaya yang telah dikeringkan, kemudian dihaluskan sehingga menjadi bentuk tepung. Yang kedua, papain murni atau kristal papain adalah hasil pemisahan dan pemurnian papain kasar menjadi 4 macam protein proteolitik, yaitu papain, chimopapain A, chimopapain B, dan papaya peptidase. Manfaat enzim papain dalam industri makanan dan minuman. Enzim papain sebagai pelunak daging, stabilizer dalam pembuatan zeli, pengental dalam pembuatan sirup sari buah, pengumpal susu dalam pembuatan keju. Dalam bidang farmasi, enzim papain sebagai pelancar pencernaan, luka infeksi, mengurangi pengumpalan darah sebelum operasi. Aktivitas papain dipengaruhi banyak faktor. 1. Konsentrasi enzim. Enzim papain mempunyai kemampuan untuk melunakkan daging dan menghidrolisis ikatan peptida dari protein. Yang kedua, suhu. Enzim akan semakin aktif apabila suhu dinaikkan sampai suhu optimumnya. Tetapi apabila suhu tersebut terus dinaikkan pada laju, kerusakan enzim akan melampaui reaksi katalisis enzim sehingga menyebabkan reaksi tidak efisien. Yang ketiga, pH. Enzim menunjukkan aktivitas maksimum pada suatu kisaran pH yang disebut pH optimum. Enzim akan mengalami denaturasi dan mengakibatkan kehilangan aktivitasnya apabila enzim bekerja di bawah atau di atas selang pH tersebut. Yang keempat, pengaruh inhibitor atau faktor penghambat. Inhibitor adalah suatu senyawa atau gugus senyawa yang menghambat aktivitas enzim. Enzim papain sangat sensitif terhadap logam. Adanya logam akan merusak gugus sulfihidril yang merupakan gugus katalitik enzim papain. Keistimewaan enzim papain yang pertama, mempunyai kestabilan yang baik pada larutan yang mempunyai pH 5,0. Yang kedua, memiliki keaktifan daya tahan panas yang lebih tinggi dari enzim lain. Yang ketiga, tidak bersifat toksik. Yang keempat, tak ada reaksi samping. Yang kelima, dapat bekerja dengan baik pada konsentrasi rendah. Produksi papain. Bahan baku yaitu getah pepaya, air, dan sulfit. Air sebagai pengencar getah pepaya, sulfit sebagai pelarut bahan kimia. Metode karakterisasi enzim papain. Yang pertama, persiapan sampel. Penyadapan getah dilakukan pada buah pepaya yang berumuran 2,5 sampai 3 bulan. Kulit buah ditore sedalam kurang lebih 1 sampai 2 milimolar dari
atas ke bawah. Dari torehan akan menetes getah buah, tetesan getah ditampung dalam wadah. Yang kedua, isolasi enzim papain. Daun pepaya sebanyak 100 gram ditumpuk dengan mortar dalam keadaan dingin. Selanjutnya, filtratnya diambil dengan cara diperas dengan kain muslin dan ditambahkan 20 ml fosfat 0,1 molar pH 7. Selanjutnya, filtrasi disentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Diperoleh subernatan yang mengandung ekstrak kasar enzim papain. Karakterisasi enzim papain. Penentuan pH optimum. pH optimum enzim adalah pH pada saat aktivitas enzim mencapai nilai tertinggi. Hasil penelitian aktivitas papain pada berbagai variasi pH disajikan pada tabel 1. Tabel 1 ini merupakan hasil uji penentuan pH optimum papain. Gambar 2, kurva pH optimum enzim papain dari getah pepaya. Aktivitas papain menjadi nilai tertinggi. Aktivitas papain mencapai nilai tertinggi pada pH 8,0. Enzim berada pada tingkat ionisasi yang paling sesuai untuk berikatan dengan substrat. pH 8,0 menyebabkan turunnya aktivitas enzim. Perubahan pH yang terlalu jauh dari pH optimum menyebabkan enzim mengalami denaturasi, sehingga aktivitas yang dihasilkan sangat kecil. Hal ini terjadi ketika papain dikarakterisasi pada pH 5,0 dan pH 9,0. Aktivitas enzim tersebut sangat kecil karena terjadi perubahan pada konformasi struktur tersier akibat dari adanya protonasi pada asam amino tertentu. Penentuan suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu pada saat aktivitas enzim mencapai nilai tertinggi. Untuk menentukan suhu optimum papain, pH substrat dikondisikan dengan pH 8,0 yang merupakan pH optimum dengan menambahkan buffer tris HCl pH 8,0. Hasil uji aktivitas papain pada berbagai variasi suhu disajikan pada gambar 3. Pada gambar 3, ini merupakan kurva suhu optimum enzim papain dari getah pepaya. Terlihat bahwa aktivitas papain mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan suhu dari 40 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Aktivitas maksimum dicapai pada suhu 60 derajat Celcius, yaitu sebesar 14,3975 dikali dengan 10 pangkat 5 U per gram. Dengan demikian suhu 60 derajat Celcius merupakan suhu optimum bagi enzim papain. Sekian dari saya tentang karakterisasi enzim papain dari getah pepaya dengan nama latin Carica papaya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.